Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Hari ini kita bakal fokus ke satu bab spesifik nih. Iya, Bab 33 dari The Success PDF. Judulnya Melampaui Keyakinan yang Membatasi Anda. menarik. Misi kita kali ini ya, membongkar gimana sih keyakinan-keyakinan ini, apalagi soal uang ya, bisa terbentuk. Dan yang paling penting, gimana kita bisa secara aktif mengubahnya. Oke, mari kita mulai bedah ini ya. Oke, yang langsung menonjol buat saya di bab ini itu penekanannya soal kekuatan pikiran bawah sadar. Ah ya, Sumber Anda ini kan mengutip Joseph Murphy ya. Dikatakan kalau pikiran bawah sadar itu nggak pernah debat. Dia terima aja apa yang diperintahkan pikiran sadar. oh gitu. Jadi kalau Anda misalnya terus-terusan bilang, wah saya nggak mampu beli ini, ya pikiran bawah sadar Anda bakal kerja keras biar itu jadi kenyataan. Waduh. Nah, ini titik awal yang krusial banget buat ngerti kenapa kita perlu mengubah keyakinan. Bener banget. Dan bab ini juga menelusuri akarnya ya. Katanya banyak keyakinan kita itu datangnya dari masa kecil. Betul. Apa yang kita dengar dari orang tua, pengalaman-pengalaman yang mungkin kita anggap gagal. Nah itu semua katanya membentuk semacam program awal gitu. Ya, kayak pemrograman gitu ya. Contoh paling kuat di sini kan soal keyakinan tentang uang. Ada yang mungkin tumbuh dengan pemikiran orang kaya itu jahat. Atau mungkin merasa nggak pantas sukses gara-gara kejadian masa lalu. Ini bukan cuma pikiran lewat, tapi kayak program yang jalan terus di belakang layar. Betul. Contoh pribadi penulis soal hadiah klarinet di bab ini, itu ngena banget sih. Oh yang itu ya? Iya. Momen bahagia dapat hadiah, tiba-tiba jadi ternoda gara-gara komentar ibunya yang secara nggak langsung ya, nyambungin hadiah itu sama duka kematian adiknya. Aduh. Pengalaman itu tanpa sadar menanamkan keyakinan kalau dia tuh nggak layak dapat hal baik. Seolah-olah keuntungannya dia itu berarti kerugian buat orang lain. Wah, dalam ya efeknya. Nah, ini nunjukin banget gimana dalamnya efek pemrograman awal itu. Dan seringkali kita nggak sadar sama sekali. Oke. Nah, terus pertanyaannya gimana dong caranya kita nulis ulang program ini? Bab 33 ini kan menawarkan 3 langkah praktis ya, khususnya soal uang. Langkah pertama apa tuh? Identifikasi ya? Betul, identifikasi. Jadi, pesan apa sih soal uang yang Anda serap waktu tumbuh dewasa? Kejadian spesifik apa yang mungkin membentuk pandangan Anda sekarang? Bab ini mendorong kita buat jujur banget sama diri sendiri. Jadi introspeksi gitu ya? Ya, dan sumber Anda ini menyarankan untuk benar-benar menuliskannya. Keyakinan-keyakinan itu ditulis. Oh, ditulis. Kenapa gitu? Biar lebih nyata. Kalau cuma di kepala kan kadang abstrak ya. Pas ditulis jadi lebih jelas, lebih gampang dihadapi. Intinya, kesadaran itu langkah pertama banget buat bisa berubah. Kita nggak bisa ubah apa yang nggak kita sadari, kan? Oke, masuk akal. Jadi setelah kita sadar nih, oh ini toh keyakinan lama saya, langkah selanjutnya apa? Tindakan spesifiknya. Di sini disebut soal afirmasi ya? Iya, afirmasi. Tapi ditekankan di sini, ini bukan sekedar mikir positif aja. Langkah kedua itu proses yang aktif. Kita mendekonstruksi keyakinan lama itu, terus secara sadar bangun yang baru. Maksudnya dekonstruksi gimana tuh? Ya, kita akui dulu dampak negatif si keyakinan lama. Terus kita nyatakan, ini salah, atau ini udah nggak berlaku buat saya, terus kita tolak. Nah, afirmasi, kalimat positif yang diulang-ulang itu, jadi alatnya. Tapi, yang krusial banget, dan ini ditekankan sekali di sumber Anda, itu menanamkan emosi dan keyakinan pas ngucapinnya. Oh, jadi nggak cuma ngomong doang? Enggak. Pikiran bawah sadar itu responsif banget sama perasaan. Jadi bukan cuma ngulang kata, tapi merasakan kebenarannya seolah-olah itu udah terjadi. Itu kuncinya. Oke. Nah, ini nyambung ke langkah ketiga berarti ya? Menciptakan pernyataan pembalik, yang positif, yang memberdayakan. Tepat. Sesuatu yang benar-benar kebalikan dari program lama dan bikin kita merasa semangat. Contohnya tadi ada ya kayak, Tuhan adalah sumber pasokan tak terbatas saya, gitu-gitu. Iya. Atau, saya sekarang punya lebih dari cukup uang. Atau, orang senang bayar saya untuk melakukan apa yang saya nikmati. Kayak gitu. Nah, gimana cara kerjanya biar ini bisa nempel jadi keyakinan baru? Kuncinya ada 2, konsistensi dan intensitas emosi tadi. Ulangi pernyataan baru ini tiap hari, sumbernya menyarankan minimal 30 hari. 30 hari ya? Iya, minimal. Dan lakukan dengan semangat, antusiasme, dengan perasaan seolah-olah itu udah jadi kenyataan Anda sekarang.
Dengan begitu, Anda secara aktif nanemin benih baru ke pikiran bawah sadar. Jadi kayak lagi ngeprogram ulang komputer gitu ya? Persis, Anda lagi melakukan pemrograman ulang secara sadar. Gantiin program lama yang ngebatasin itu. Ini nyambung lagi ke prinsip awal tadi, gimana pikiran bawah sadar nerima perintah. Jadi intinya nih kita sebenarnya punya kemampuan ya untuk memilih dan secara sadar memprogram ulang keyakinan kita. Bener gitu? Benar banget. Nah, apa artinya ini semua buat pendengar kita? Buat Anda semua? Artinya, ya, kendali atas realitas finansial Anda dan mungkin juga area hidup lainnya, itu ada di tangan Anda, lebih dari yang mungkin Anda sadari selama ini. Wow. Dengan mengubah fondasi mental Anda itu mengubah hasil di dunia nyata. Ini bukan sulap ya, tapi lebih ke penerapan prinsip kerja pikiran secara sadar untuk menciptakan perubahan, persis seperti yang dijelaskan di materi Anda. Oke, jadi kesimpulan singkat dari penelusuran kita hari ini nih, keyakinan yang membatasi, terutama soal uang, itu akarnya seringkali jauh di masa lalu. Tapi, bab 33 ini menegaskan kalau kita punya kekuatan buat melampauinya. Prosesnya jelas. Pertama identifikasi, Ya, terus lawan secara sadar, betul. dan terakhir ganti dengan keyakinan baru yang memperdayakan, lewat pengulangan yang diresapi emosi dan keyakinan kuat. Tepat sekali, teknik yang diuraikan ini tuh alat aktif. Emang butuh usaha sadar, butuh disiplin juga, tapi potensi transformasinya, menurut penulis materi Anda ya, itu besar banget. Oke, nah sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan buat Anda renungkan. Coba pikirkan, kalau Anda bisa memilih satu saja keyakinan yang paling menahan Anda saat ini, keyakinan yang kalau berhasil Anda ubah, bakal membuka potensi terbesar dalam hidup Anda, kira-kira keyakinan apakah itu? Coba direnungkan ya.